Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang materi IPA. Nah, pada video kali ini kita akan menyajikan latihan soal beserta pembahasannya untuk persiapan dalam menghadapi asesmen sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum merdeka. Nah, bagi sahabat IPA yang ingin berlatih dan mengetahui pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi asesmen akhir semester 1 nanti agar hasilnya lebih maksimal, maka silakan terus pantau video ini sampai selesai. Baik sahabat IPA, kita mulai saja pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah. Jadi urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ya, jawabannya yang D, yaitu merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan percobaan yang dapat diselidiki adalah. Baik, terlihat jawabannya, yaitu jawabannya adalah B. Musik dangdut lebih baik daripada musik rock. Kemudian apa pembahasannya? Jadi tujuan percobaan haruslah dapat diuji dan bukan merupakan pendapat pribadi. Untuk opsi B, musik dangdut lebih baik daripada musik rock adalah merupakan pendapat pribadi. Jadi jawabannya yang bukan termasuk tujuan percobaan adalah yang B. Soal nomor 3. Ilmu pengetahuan alam atau sains adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang alam. Nah, berikut ini merupakan cabang ilmu sains kecuali. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya yang D, geometri. Ya, kita lihat pembahasan. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda, sedangkan geologi adalah ilmu tentang bumi dan perubahannya. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, sementara geometri yaitu ilmu tentang pengukuran ruang dan bidang. Oke, lanjut soal nomor 4. Alat laboratorium yang ada pada gambar adalah, ya, jadi gambarnya adalah D, yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini berfungsi untuk mencampur bahan. Jadi seperti ini, namanya adalah labu Erlenmeyer. Kemudian masih tentang alat laboratorium. Nama dan kegunaan alat laboratorium berikut adalah A. Buret, B. Gelas ukur, C. Gelas kimia, atau D. Punten. Kita lihat jawabannya seperti apa. Ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu gelas ukur yang berguna untuk mengukur volume larutan, ya, dari suatu bahan yang berupa zat cair. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 6. Simbol bahan kimia seperti pada gambar memiliki arti, yaitu A. Mudah terbakar, mudah meledak, korosif, atau beracun. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yaitu D, yaitu beracun. Kita lihat di sini ada beberapa simbol bahaya bahan kimia yang berada di laboratorium. Di antaranya ada gambar api, apinya mudah meledak, kemudian ada yang seperti ini, mudah teroksidasi, kemudian bahaya bagi lingkungan, kemudian mudah meledak, beracun, iritasi, korosif, dan berbahaya. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Panjang, suhu, berat, luas, dan kuat arus yang merupakan besaran pokok, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ya, jadi jawabannya yang B, ya, yaitu panjang, suhu, dan kuat arus. Ya, jadi ada 7 besaran pokok, ya, antara lain yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah.
sejumlah zat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Massa suatu benda adalah 600 gram jika dinyatakan dalam satuan kilogram adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali ya, tinggal dibagi 1000, yaitu jawabannya adalah C, 0,6 kg. Soal nomor 9. Perhatikan gambar hasil pengukuran volume batu adalah titik-titik. Kita lihat di sini jawabannya yang D ya. Jadi untuk pengukuran dengan gelas ukur, volume benda yang diukur itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Jadi volume akhir yang ditunjuk di sini adalah 80 dikurangi volume awal sebelum benda dimasukkan, yaitu 50 ml sama dengan 30 ml. Soal nomor 10. Indonesia memiliki beberapa tokoh yang mendunia karena mampu menciptakan terobosan baru, seperti salah satunya adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, terobosan baru yang telah dilakukan oleh beliau adalah dalam bidang titik-titik. Ya, tentu saja jawabannya yang B, yaitu tentang pesawat terbang. Jadi, Bapak B.J. Habibie adalah orang Indonesia yang sangat berjasa dalam pengembangan industri penerbangan karena berhasil membuat pesawat terbang karya anak negeri. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 11. Perhatikan gambar. Perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah, jawabannya yang D. Jadi yang A itu adalah gambar atau merupakan partikel zat padat. Sedangkan yang B adalah merupakan gambar dari partikel zat cair. Karena zat padat ini susunannya teratur, sedangkan zat cair susunannya tidak teratur. Soal nomor 12. Sebuah wadah berisi 200 ml air dipindahkan ke sebuah botol kosong yang volumenya 500 ml. Pernyataan yang tepat mengenai sifat benda ketika dipindahkan adalah ya yang B. Bentuk berubah karena zat cair mengikuti bentuk bentuk wadahnya, sedangkan volume tetap karena gaya tarik menarik antar partikel lemah. Salah satu sifat zat cair adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Soal nomor 13. Salah satu sifat dari partikel zat padat adalah, ya jawabannya yang A. Letak partikel penyusunnya sangat berdekatan dan teratur. Itulah sebabnya zat padat tidak mengalami perubahan bentuk mengikuti wadahnya. Jadi sifat partikel zat padat diantaranya susunan partikelnya tetap, berdekatan dan teratur. Partikelnya berikatan dengan sangat kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Soal nomor 14. Makanan yang ada di dalam dapur dapat tercium baunya karena apa? Oke, jawabannya yang A, karena partikel gas bergerak. Jadi aroma makanan berasal dari gas yang keluar dari makanan. Gas memiliki sifat partikelnya bergerak bebas dan dapat menyebar kemana-mana, sehingga aroma makanan dapat tercium walaupun dari jarak yang cukup jauh. Soal nomor 15. Contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi padat adalah A, B, C, D. Oke, jawabannya yang C, ya, terbentuknya salju. Terbentuknya salju merupakan contoh perubahan gas menjadi padat yang disebut mengkristal. Soal nomor 16. Proses perubahan pada kapur barus disebut dengan menyublim. Menyublim adalah proses perubahan zat titik-titik menjadi titik-titik. Ya, jawabannya yang B, padat menjadi gas. Jadi menyublim merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Soal nomor 17. Berikut ini yang merupakan contoh proses pengkristalan adalah titik-titik.
di soal yang lalu sudah ada, ini sudah pernah dibahas. Ya, jawabannya yang A, yaitu pembentukan salju. Soal nomor 18. Ibu lupa menutup botol parfum dan lama-kelamaan parfum dalam botol semakin berkurang. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, ya, tentu saja yang C, menguap. Parfum yang terbuka tutup botolnya, maka parfum akan berkurang dan lama-kelamaan habis karena terjadi proses penguapan. Soal nomor 19. Pada titik didihnya, maka air akan mengalami proses titik-titik. Jadi saat mendidih, maka air akan mengalami proses penguapan. Tentu saja jawabannya yang C. Pada titik didihnya, maka air akan mengalami proses penguapan. Namun demikian, penguapan tidak harus terjadi pada titik didihnya. Misalnya, saat menjemur pakaian, air dalam pakaian menguap meski tidak mendidih. Soal nomor 20. Titik lebur es dan titik didih air secara berturut-turut adalah, tentu saja jawabannya yang B, 0 derajat Celcius untuk titik lebur dan 100 derajat Celcius untuk titik didih. Soal nomor 21. Satuan internasional SI yang digunakan untuk suhu adalah, ya, tentu saja jawabannya yang D, yakni Kelvin. Satuan internasional untuk SI yang digunakan untuk suhu adalah Kelvin. Soal nomor 22. Titik tetap bawah termometer Fahrenheit adalah, ya, tentu saja jawabannya yang B, yaitu 32 derajat F. Titik tetap bawah termometer Fahrenheit adalah 32 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 23. Jika pada termometer Celcius menunjukkan angka atau suhu 40 derajat, maka pada termometer Fahrenheit menunjukkan angka titik-titik. Ya, ini tentang konversi suhu ya sahabat IPA. Kita lihat jawabannya, ya, jawabannya yang C. Kita lihat pembahasannya. Ya, jadi dari persamaan hubungan antara termometer Celcius dengan termometer Fahrenheit, TF sama dengan 9/5 TC plus 32, maka kita masukkan nilai-nilainya. 9/5 kali 40 tambah 32 sama dengan 104. Soal nomor 24. Di bawah ini merupakan contoh aplikasi konveksi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang A, yaitu panas matahari sampai ke bumi. Kita lihat pembahasannya. Contoh perpindahan kalor secara konveksi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yakni terjadinya angin darat dan angin laut, air mendidih, cerobong asap, kemudian udara di sekitar api menjadi panas. Sedangkan panas matahari sampai ke bumi merupakan contoh radiasi. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Perpindahan kalor ke segala arah tanpa membawa zat perantara disebut titik-titik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D. Jadi perpindahan kalor ke segala arah disebut dengan radiasi. Radiasi itu nomor 2 dan 3.
Sedangkan perpindahan kalor nomor 1 adalah konveksi, yaitu pada tes pemanasan air. Air yang memanas sampai mendidih itu secara konveksi. Kemudian nomor 2 dan 3 adalah radiasi, sedangkan nomor 4 adalah konduksi, yaitu panas berpindah dari air ke panci kemudian sampai ke gagang panci. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan data tersebut adalah, jadi ada gambar tentang bahan-bahan yang termasuk konduktor dan bahan-bahan yang termasuk isolator. Ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Yang semakin ke kanan, nilai konduktivitas kalornya atau kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Kemudian bahan yang bawah adalah bahan isolator, antara lain air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Semakin ke kanan, kemampuan menghantarkan kalor semakin buruk. Maka pernyataan yang sesuai dengan data tersebut adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang A. Jadi pernyataan yang paling sesuai dengan gambar tersebut adalah aluminium sering digunakan sebagai bahan panci karena merupakan penghantar kalor yang baik. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar bimetal dengan dilengkapi bagian bawah ini adalah tabel nilai koefisien muai panjang dari bahan-bahan yang menyusun bimetal tersebut. Berdasarkan data tersebut, bentuk bimetal yang tepat ketika sudah dipanaskan adalah, ya, jawabannya yang B, nomor 1 dan 4. Bimetal adalah dua logam yang memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda. Nah, jika dipanaskan maka bimetal ini akan melengkung ke arah logam yang nilai koefisien muai panjangnya lebih kecil. Maka nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nomor 4 benar. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Soal nomor 28. Perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Pemuaian terjadi pada berbagai macam zat. Dengan percobaan tersebut maka terbukti bahwa titik-titik ini adalah percobaan tentang pemuaian pada gas atau udara. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yakni udara di botol B memuai lebih banyak dibanding botol A. Kita lihat pembahasannya. Jadi percobaan tersebut menunjukkan bahwa udara yang ada di dalam botol pada percobaan B tersebut mengalami pemuaian karena memperoleh kalor dari air panas yang ada di dalam mangkok. Terlihat dari balon yang mengembang karena terisi oleh udara yang memuai dari dalam botol. Soal nomor 29. Pagi hari ayah membuat kopi yang menuangkan air mendidih ke dalam gelas yang berisi kopi. Tiba-tiba gelas pecah. Hal ini disebabkan oleh titik-titik. Jawabannya yang C. Dinding gelas bagian dalam sudah memuai, sedangkan dinding gelas bagian luar belum memuai. Pecahnya gelas ini disebabkan oleh pemuaian gelas yang tidak merata. Soal nomor 30. Perhatikan perilaku kehidupan sehari-hari berikut ini. 1. Memasang kawat listrik tegangan tinggi dibuat kendur. 2. Menyambungkan plat besi pada pembuatan kapal dengan cara dilas. 3. Memberikan celah pada jendela dan kaca. 4. Membuat kabel listrik dari bahan tembaga. Perilaku yang bermaksud untuk dapat mengatasi dampak negatif dari pemuaian dan penyusutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ya, jawabannya yang D, nomor 3 dan 1. Kita lihat pembahasannya. Perilaku yang dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak adanya pemuaian, yakni pemasangan sambungan rel kereta dibuat ada celah. Ini bertujuan agar kalau terjadi pemuaian, maka pada sambungan ada ruang untuk memuai sehingga rel tidak bengkok atau melengkung. Kemudian pemasangan kaca jendela dibuat ada celah, jadi mengantisipasi kalau kaca jendela itu kena panas kemudian memuai, ada
ada ruangnya untuk memuai sehingga kaca tidak pecah. Kemudian dampak penyusutan, yaitu pemasangan kawat kabel listrik dibuat kendur. Ini tujuannya adalah jika terjadi dingin di malam hari, kawat atau kabel listrik tersebut tidak putus ketika terjadi penyusutan. Kita lanjutkan soal nomor 31. Benda dikatakan bergerak apabila ... Ya, jawabannya yang A. Mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Jadi benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Soal nomor 32 tentang jarak dan perpindahan. Andi diminta ibunya untuk membeli gula ke warung di daerah komplek rumahnya. Andi berjalan ke timur 4 meter, ke utara 10 meter, lalu ke timur sejauh 6 meter. Setelah membeli gula, Andi kembali ke rumahnya melewati rute yang sama. Berapakah jarak dan Andi saat kembali ke rumahnya? Ya, jawabannya D, 40 meter untuk jaraknya, sedangkan perpindahannya adalah 0. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat pembahasannya. Jadi jarak yang dimaksud di sini adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Jadi yang ditempuh Andi adalah 2 kali karena pergi dan pulang. 2 kali 4 meter tambah 10 meter tambah 6 meter sama dengan 40 meter. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Karena Andi kembali ke rumah lagi, berarti tidak ada perubahan posisi, yang artinya perpindahannya adalah 0. Soal nomor 33. Sebuah mobil memerlukan waktu 4 detik untuk menempuh lintasan sejauh 48 meter. Kecepatan benda tersebut adalah ... Jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya. Kecepatan benda dihitung dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan S per T, jarak dibagi dengan waktu. Jarak yang ditempuh adalah 48 meter, waktunya 4 sekon, sehingga kita bagi 48 dibagi 4 sama dengan 12 meter per sekon. Soal nomor 34. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 40 km per jam. Jika mobil sampai tujuan dalam waktu 30 menit atau setengah jam ya, berapa jarak yang ditempuh mobil? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D atau 20 km. Nah, kita bahas dengan menggunakan logika sederhana bahwa mobil tersebut bergerak dengan kelajuan 40 km per jam. Artinya mobil tersebut dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, jika mobil tersebut hanya perlu 30 menit atau separuh dari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 40 km, maka tujuan atau jarak yang ditempuh adalah separuhnya juga, yaitu 20 km. Jika menggunakan persamaan, maka akan diperoleh sebagai berikut. S sama dengan V dikalikan T, yakni 40 dikalikan 40 km per jam dikalikan 30 menit. Menit kita ubah ke jam menjadi setengah. Jadi S sama dengan 40 km per jam dikalikan setengah jam. S sama dengan 20 km per jam. Soal nomor 35. Anita sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 meter per sekon. Pada kecepatan ini Anita menginjak rem hingga berhenti pada 5 sekon kemudian. Maka nilai percepatan mobil adalah ... Ya, jawabannya adalah yang C. Bagaimana cara memperolehnya? Kita lihat pembahasannya. Jadi percepatan atau A adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Waktu akhir adalah 0 karena berhenti, kemudian waktu awalnya adalah kecepatan mula-mula 30 meter per sekon dibagi dengan perubahan waktu, yaitu
selang waktunya adalah 5 sekon. Maka 0 dikurangi 30 sama dengan negatif 30 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 36. Saat menarik dan mendorong meja, tarikan dan dorongan yang diberikan disebut sebagai titik-titik. Ya, jawabannya yang A, yaitu gaya. Jadi gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan. Soal nomor 37. Kelompok X pada lomba tarik tambang menarik dengan gaya sebesar 80 Newton ke kiri, sedangkan kelompok Y menarik dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Maka resultan pada tali tambang adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu 20 Newton ke kanan. Pembahasannya, jadi pada kasus tarik tambang ini kita ambil resultannya, yaitu karena segaris maka R sama dengan F1 tambah F2. Jika diambil arah kanan positif maka R sama dengan negatif 80 Newton, karena yang 80 Newton atau X ini arahnya ke kiri maka diambil harga negatif. Kemudian yang ke kanan adalah positif 100 Newton, maka selisihnya adalah 20 Newton. Nah, arahnya ke kanan karena R bernilai positif. Kita lanjutkan soal nomor 38. Sebuah benda dengan massa 20 kg melaju dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Maka gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 4, 40, 10 atau 100. Kita lihat jawabannya yang D. Kita lihat pembahasannya. Jadi F sama dengan M dikalikan A. F sama dengan 20 kg, masanya 20. Kemudian percepatannya adalah 5 meter per sekon. 20 dikalikan 5 sama dengan 100. Maka F-nya sama dengan 100 Newton. Lanjut soal nomor 39. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. 2. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. 3. Baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. 4. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Kegiatan yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Hukum 3 Newton ini merupakan hukum tentang aksi reaksi. Kita lihat jawabannya, yaitu yang A, 3 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Jadi yang nomor 1 itu merupakan contoh dari hukum 2 Newton. Nomor 2 merupakan hukum 1 Newton. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 adalah contoh hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Kita lihat nomor 3. Jadi baling-baling mendorong air laut ke belakang, ini merupakan aksi. Kemudian reaksinya adalah kapal bergerak ke depan. Yang nomor 4, aksinya adalah peluru melesat keluar. Jadi peluru mendorong senapan ke belakang, kemudian senapan terdorong ke belakang. Ini merupakan reaksi. Soal nomor 40. Ban mobil diberi alur dengan tujuan titik-titik. Jawabannya yang B, yang ini memperbesar gaya gesek. Tujuan ban mobil diberi alur atau pola tertentu adalah untuk memperbesar gaya gesek. Tujuannya apa? Dengan besarannya gaya gesek antara ban mobil atau motor dengan jalan, maka laju mobil akan lebih stabil dan tidak mudah goyah atau terpeleset atau terselip. Baik sahabat IPA, itulah tadi pembahasan soal-soal IPA kelas 7 SMP untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif akhir semester 1. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini.
Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lain.